kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu. Ustaz, saya nak bertanya. Ya Bu, silakan. Ini tentang pembacaan. Kalau kita baca Quran, kita ada hukum-hukum kaedah tajwid yang perlu kita perhatikan. Tetapi kalau membaca macam kitab-kitab Arab, adakah perlu kita baca bila ada terjumpa misalnya nun sukun, jumpa ikhfa atau iqlab atau jumpa, adakah kita perlu baca mengikut tajwid ataupun tak perlu? Ya, baik. Ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran dengan benar dan dengan baik. Sesuai namanya, tajwid itu artinya adalah ilmu untuk membaikkan atau menjayidkan atau membaguskan bacaan. Di antara bagusnya bacaan dalam Al-Quran adalah bacanya benar. Apa kategori benar dan salahnya? Yakni dari segi makhraj dan panjang pendeknya. Dan kalau ilmu tajwid bukan hanya panjang pendek, tapi juga ada panjang 2 harokat atau yang 5 harokat. Itu dalam ilmu tajwid. Sedangkan kalau membaca bahasa Arab, baik doa ataupun berbicara, speaking, takalum, itu bukan baca Al-Quran. Sehingga tidak sama cara baca bacaan bahasa Arab yang biasa dengan baca Al-Quran. Akan tetapi meskipun begitu, meskipun tidak harus sama, ada standar yang harus dipegang. Apa standarnya? Panjang pendek paling utama. Makhraj dan panjang pendek harus terdengar berbeda. Assalamualaikum dengan assalamualaikum itu berbeda. Hijab rasulun dengan rusulun harus berbeda. Panjang pendek, meskipun panjangnya tidak terlalu panjang sekali. Kalau dalam bahasa Arab yang biasa itu tidak ada mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, tidak ada. Idza ja'aka sahibuka, cukup bacanya begitu. Idza ja'aka sahibuka, jika kamu didatangi oleh temanmu. Nah, ja'a itu kalau di dalam ilmu Al-Quran itu ja-nya panjangnya 5 harokat. Nah, tapi kalau baca Al-Quran, iya panjangnya 5 harokat. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ja-nya panjang 5 harokat. Tapi kalau kita ngomong sama teman kita, idza ja'aka sahibuka, apabila datang kepadamu temanmu, ja-nya nggak usah panjang-panjang. Wahai temanku, idza ja'aka sahibuka, kepanjangan, keburu capek. Kata temannya, kamu mau bilang apa? Lama-lama nian kau bilang. Lama-lama cakap kamu. Jadi nggak usah lama-lama. Tapi dibedakan antara ja panjang dan ja pendek.
Tapi nggak usah terlalu panjang. Begitupun ikhfa. Ikhfa itu digunakan dalam baca Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab, digunakan sedikit saja, tidak usah seperti ketika kita baca Al-Quran. Begitupun ketika baca gunnah. Innal insana lafi khusr. Itu kalau baca Al-Quran, innal insana lafi khusr. Innanya dengungnya agak ditahan. Tapi kalau bicara cukup asal kedengaran ada tasdid sedikit sudah dianggap cukup. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi dhalalim mubin. Inna sahibaka mujtahidun wa inna talibaka muwadhibun mustamirrun. Tidak usah terlalu panjang atau tidak usah terlalu mendalam seperti kalau kita baca Al-Quran. Begitu Ibu. Ya. Hanya panjang pendek harus beda. Makhraj antara ha dan kha harus beda. Tapi panjangnya tidak harus lama, tidak harus terlalu panjang. Terima kasih. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Jadi kalau dalam syair dijanji atau dibai pun sama juga Ustaz. Tak perlu panjang. Syair kan bukan Al-Quran juga. Ya. Ya. Dibai kisah-kisah Nabi. Tak perlu bahkan panjang. Kalau kita bernyanyi menggunakan kata-kata Arab itu kadang-kadang malah panjang pendeknya tidak terlalu seperti kita baca Al-Quran. Kayak tadi baca syair bin Nawas. Dunubi min islu adadirrimali. Tuh, itu dunubi, itu binya terlalu panjang kalau baca syair. Dunubi mis, tuh misnya panjang. Dunubi mislu adadirrimali. Misnya panjang kalau baca syair. Padahal kan tidak harus panjang, cukup zunubi mislu a'dadirrimali. Nah, kalau baca syair ada perbedaan lagi. Itu ilmu baca syair. Arut kan? Ilmu arut ya? Ya, arut. Itu ya begitulah ada perbedaan. Cara baca saja, cara baca panjang pendek. Makanya kalau kita baca sholawatan itu kadang-kadang panjang pendeknya tidak pas benar ya. Tapi karena kita sudah sering baca itu, kita paham maksudnya. Gitu. Mungkin bahasa Melayu juga sama, kalau panjang pendek nggak ngaruh ya. Ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia juga sama. Kalau misalkan panjang, saya sedang sakit gigi, dinyanyikan. Saya sedang sakit gigi, gitu ya, dipanjangin. Itu maknanya sama dengan saya sedang sakit gigi, sama panjang pendek. Begitu. Lagu ya Ustaz, karena lagunya ya. Karena lagu kan ada nada-nada yang harus diikuti sesuai dengan irama oktav masing-masing. Gitu. Jadi ya memang ada perbedaan cara baca Al-Quran, cara baca syair, cara baca berita itu berbeda. Itu di semua bahasa begitu. Ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya.